Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fania Reswa Farlen dan juga ada rekan saya Elsie Ayu Safitri dan juga Erni Mernanda. Sini kita bertiga akan mempresentasikan mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia, peran toleransi dan dinamika konflik sosial, studi kasus toleransi aktif di pengungsian banjir langkat. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keberagaman agama, suku, dan budaya terbesar di dunia. Keberagaman ini menuntut sebuah mekanisme yang efektif untuk menjaga kerukunan antar pemeluk agama, agar terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Islam sebagai agama mayoritas memegang peranan penting dalam membangun jembatan toleransi dengan agama lain sehingga tercipta suasana kondusif yang menghindarkan masyarakat dari konflik berbasis agama. Toleransi di sini berperan sebagai salah satu solusi utama untuk menjaga kerukunan umat beragama. Konsep toleransi ini tidak hanya berhenti pada sikap pasif menerima keberadaan orang lain, tetapi juga melibatkan sikap aktif dan positif dalam menghargai perbedaan. Sikap toleransi aktif ini menjadi sangat penting terutama dalam situasi-situasi krisis sosial. Misalnya bencana banjir di daerah Langkat menjadi contoh nyata di mana umat beragama menunjukkan solidaritas dan kerjasama yang tinggi, baik dalam membantu pengungsi maupun menjaga ketertiban sosial di tempat pengungsian. Toleransi aktif di pengungsian banjir langkat membuka wawasan baru tentang bagaimana umat Islam dan komunitas lintas agama dapat berperan penting dalam menciptakan kerukunan sosial. Dinamika sosial di pengungsian tersebut memperlihatkan bahwa toleransi bukan hanya sekedar nilai ideal, melainkan praktik nyata yang mampu menjaga persatuan dan stabilitas sosial. Studi ini memberikan gambaran konkret bagaimana nilai-nilai toleransi dapat menjadi perekat sosial di tengah krisis tersebut. Selain itu, hasil kajian ini bisa menjadi model praktis dan inspirasi bagi daerah lain dalam menjaga harmonisasi beragama di situasi sulit, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan terkait penanganan bencana dan pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia yang pluralistik. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk yang pertama ada rumusan masalah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama bagaimana peran toleransi aktif dalam menciptakan kerukunan umat Islam di pengungsian banjir langkat. Yang kedua, sosial apa dinamika sosial yang muncul di antara pengungsi selama masa pengungsian dan bagaimana pengaruhnya terhadap kerukunan umat beragama. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat praktik toleransi aktif di lingkungan pengungsian. Yang keempat, bagaimana pengalaman toleransi aktif di pengungsian banjir lengkap dapat dijadikan model dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang kedua, ada tujuan, yaitu terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama, menjelaskan peran toleransi aktif dalam menciptakan kerukunan umat Islam di pengungsian banjir langkat. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis dinamika sosial yang terjadi di lingkungan pengungsian serta dampaknya terhadap kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, mengungkapkan faktor-faktor pendukung dan menghambat pelaksanaan toleransi aktif di pengungsian. Yang keempat, membahas potensi penerapan pengalaman toleransi aktif di pengungsian banjir langkat sebagai model untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Erni Mernanda, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk selanjutnya yaitu tinjau pustaka, kerukunan dan toleransi. Konsep kerukunan yang sering diartikan sebagai kondisi hidup damai dan harmonis antar umat beragama melalui tri kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu kerukunan intern umat seagama, antar umat beragama, dan umat beragama dalam pemerintah. Dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan filosofil, yang mengulas bagaimana kerukunan diukur, misalnya melalui interaksi sosial tingkat konflik dan partisipasi dalam kegiatan bersama.
Toleransi aktif berbeda dengan toleransi pasif. Untuk toleransi aktif, yaitu sikap membiarkan atau tidak mengganggu praktik ibadah atau keyakinan orang lain. Yang untuk toleransi aktif, yaitu sikap proaktif yang melibatkan saling membantu kerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial tanpa mengorbankan keyakinan, terutama dalam konteks krisis atau kepentingan bersama yang membahas interfaith, dialog, dan sosial kapital. Nah, faktor yang sering menjadi pemicu konflik agama di Indonesia seperti isu pendirian tempat ibadah, masalah pernikahan beda agama, politik identitas, dan disparasi sosial ekonomi yang diatur dalam melalui Peraturan Bersama Menteri Agama atau PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah dalam pengelolaan dan pencegahan konflik. Untuk teori-teori konfliknya yaitu penggunaan teori seperti teori identitas sosial atau teori kontak hipotesis atau ALPOT untuk menjelaskan bagaimana interaksi atau kurangnya interaksi antar kelompok mempengaruhi prasangka dan konflik. Bencana alam dan kerukunan mengulas literasi yang membahas bagaimana situasi krisis atau bencana alam seperti banjir, gempa yang dapat mengesampingkan perbedaan identitas termasuk agama dan memunculkan solidaritas kemampuan yang lebih tinggi. Misalnya, tsunami Aceh tahun 2024 dan gempa di Yogyakarta tahun 2026 yang lahirkan gotong royong lintas iman mirip dinamika banjir di Langkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Elsie, silahkan. Baik, terima kasih Kak Anda. Selanjutnya adalah metode dan kronologi banjir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam peristiwa banjir serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, antara lain laporan media massa mengenai banjir di Sumatera Utara tahun 2025, dokumentasi dari lembaga-lembaga kemanusiaan, serta narasi dan kesaksian dari para pengungsi, khususnya yang berada di lokasi pengungsian MTSN 1 Langkat. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, penyebab, dan dampak banjir terhadap masyarakat yang terdampak. Secara kronologis, peristiwa banjir terjadi pada 25 hingga 27 November 2025 dan melanda 10 hingga 16 kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, termasuk Kecamatan Tanjung Pura. Banjir dipicu oleh curah hujan ekstrim yang berlangsung dalam waktu lama, diperparah oleh jebolnya tanggul sungai serta minimnya sistem penyedotan dan drainase air. Kondisi tersebut menyebabkan air sungai meluap dan menggenangi pemukiman warga, fasilitas umum, dan serta lahan pertanian. Dampak banjir ini tergolong signifikan dengan jumlah penduduk yang terdampak mencapai 437.480 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 19.434 orang terpaksa mengungsi ke lokasi pengungsian sementara, termasuk sekolah dan fasilitas umum lainnya. Selain kerugian material, banjir juga menimbulkan korban jiwa sebanyak 11 orang, sehingga memperlihatkan besarnya resiko bencana akibat kombinasi faktor alam dan keterbatasan infrastruktur pengendalian banjir. Okay, next, Kak. Selanjutnya adalah dinamika dan dampak. Di posko pengungsian MTSN 1 Langkat, dinamika sosial yang muncul menunjukkan adanya solidaritas lintas agama yang cukup kuat di tengah situasi krisis. Meskipun umat Islam merupakan kelompok mayoritas,
Praktik kehidupan di pengungsian berlangsung secara inklusif dan saling menghormati. Aktivitas gotong royong seperti berbagi makanan, pengaturan logistik, serta pengelolaan ruang bersama dilakukan secara kolektif tanpa membedakan latar belakang agama. Dampak positifnya memperkuat hubungan antara umat beragama, mengurangi stereotip konflik, dan menjadikan krisis sebagai perekat sosial melalui kerjasama TNI, Polri, serta relawan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami, Kak Elsa Fania. Silakan. Baik, terima kasih Kak Elsi. Untuk kesimpulan, studi kasus banjir Langkat membuktikan bahwa bencana dapat memperkuat kerukunan umat beragama melalui praktik toleransi aktif, gotong royong, dan kepemimpinan inklusif yang mewujudkan pluralisme nyata. Saran utama adalah mengintegrasi model ini ke dalam kebijakan penanganan bencana nasional serta mereplikasi di daerah lain untuk membangun kehidupan beragama yang lebih harmonis di Indonesia. Untuk yang terakhir ada daftar pustaka ya. Ini untuk daftar pustakanya. Selanjutnya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.